Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Video sebelumnya telah kita buat tampilan dari dashboard dan saya sudah mengedit templatenya, menghapus beberapa menu. Jadi yang tertinggal di menu ini hanya 3. Kemudian bagian pencarian dan menu untuk profil. Ya, untuk mengedit ini gampang saja, teman-teman cukup mengeditnya di bagian admin master atau download saja langsung source kodenya. Jadi biar menghemat waktu, kita tidak membahas masalah tampilan. Nah, teman-teman bisa lihat di source kodenya, template yang fix setelah diedit seperti apa. Nah, teman-teman bisa mengambilnya. Dan untuk icon-icon ini, kita bisa melihatnya di Font Awesome icon. Itu kita bisa dapatkan di sini ya, fontawesome.com. Di sini ada icon. Ya, ini ikonnya, silakan dipilih. Misalnya ini, kita klik. Ya, ini codingannya yang perlu kita pasang. Kemudian cara menggantinya, kita lihat di sini, di codingan kita. Ya, ini ya, ada FA, list. Nah, kita ganti bagian sini saja, FA-nya. Oke, ini kita close. Kita kembali ke template kita. Ya, kita bisa lihat di halaman dashboard ini. Di sini kita mau tampilkan data surat. Oke, data surat kita bisa lihat di sini. Ya, ini data surat ya. Nah, kita mau menampilkannya terlebih dahulu. Langsung di halaman dashboard. Jadi kita butuh tampilan berupa tabel. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat dulu template tabel di template yang telah kita download sebelumnya. Oke, di sini ya, master template-nya yang berupa HTML yang belum kita masukkan ke Laravel. Kita cari bagian tabel ini, kita klik. Oke, jadi seperti ini datanya. Nah, kita lihat dulu codingannya. Kita klik kanan, open with, kita ke Visual Studio Code. Oke, kita lihat bagian tabel. Oke, ketemu ya di bagian sini. Kita ambil bagian ini. Oke, kita copy saja ya. Command C. Lalu kita bawa ke dashboard. Nah, kita bisa lihat tampilan dari dashboard kita. Di sini home admin. Kalau kita lihat di template-nya, ini ya, home admin ini. Lalu ini button-nya. Berarti ya katakanlah ini tidak kita otak-atik. Jadi kita editnya di sini. Kita perlu edit di bagian sini saja langsung. Oke, ini kita minimize. Lalu ini kita delete. Di bagian sini kita pastikan yang tadi dari tabel. Oke, sudah. Simpan. Lalu ini misalnya kita tulis letter. Ini nanti kita buat tambah. Kemudian ini kita tulis data letter. Oke. Lalu ini name letter. Ya, kita lihat kolom-kolomnya dulu. Ya, ini description letter, type letter, file letter. Oke, kita ambil 3 ini aja dulu ya. Oke, ini kita hapus. Ini bagian accent. Footnya ini kita hapus. Oke, ini kita hapus ya, bagian ini hapus semua.
Yap. Kita sesuaikan kolom-kolomnya. Sama tidak? 2, 4, 5. 2, 4, 6. Ini berarti kita hapus. Ya, kita biarkan datanya seperti ini dulu. Kita kembali ke halaman. Oke, kita refresh. Oke, jadi ya, hanya saja tidak memenuhi layar. Kita buat biar dia full layar. Kita ke codingan lagi, lalu kita buat mana nih? Kita buat di sini aja ya, div class call md12, enter. Oke. Lalu ini kita kopikan ke dalam. Oke, ini ya. Simpan. Oke. Ya, karena ini datanya masih statis, kita mau datanya kita ambil dari tabel letters. Lalu kita tampilkan di sini. Jadi caranya itu kita perlu mengedit di bagian root dashboard. Kita lihat, kita ke file rootnya. Oke, tabel ini kita close dulu ya. Sudah nggak dipakai, kita ke tabel roots. Jadi kita bisa lihat di sini, di roots get dashboard ini, ya roots dengan nama name dashboard, setelah langsung memverify login kita langsung diarahkan ke halaman dashboard tanpa adanya data yang dikirimkan. Jadi kita buat datanya dulu, bisa di bagian sini. Contohnya seperti ini. Misalnya ini ya, data. Lalu di sini kita pakai compact, kemudian kita kirim variabel ini. Tanda kutip, nah ini. Data. Oke, jadi pastikan variabel ini sama ya. Data dengan data. Selanjutnya kita perlu penanganan di dashboardnya. Ya, kita tangani di sini. Buka kurung kurawal, lalu data. Kita lihat, kita refresh. Oke, ada ya, nama surat. Nah, itu cara mengirimkan datanya. Namun yang kita mau, data yang diambil dari tabel letters. Jadi kita kembali ke codingan. Oke, ini kita hapus. Kita ke roots, ini kita hapus data letters. Oke, begini ya, kita tulis data letters. Lalu kita ambil kelas dari model letter. Lalu kita buat all. Kita ambil semua. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita ganti dengan data letters. Setelah itu kita tangani di halaman dashboardnya. Seperti yang tadi ya. Tapi sebelum itu kita bisa lihat data lettersnya ini ada atau tidak. Kita komen aja dulu ini. Oke, kita kasih komen. Kita langsung print aja datanya ya. Data letters. Oke. Kita refresh. Nah ini ya, datanya ada ya. Ini mana nih, biar cantik ini ya. Oke, ini dia. Oke, jadi datanya ada. Langsung saja kita kembali. Oke, kita simpan. Setelah itu kita ke dashboard, lalu kita tangani di sini. Di bagian T-body ini kita buat perulangan for each data letters as row. Kemudian di bagian akhir dari TR, and for each. Oke ya, pastikan TR-nya berada di antara for each. Lalu ini kita buat row name letter. Oke, pastikan nama kolomnya sama ya, ini. Yang kita mau ambil sama dengan di tabelnya. Description letter, type letter. Oke, name letter. Oh iya, kemudian ini number ya. TH number. Oke, lalu ini TH
kita buat numbernya berulang. Nah, kita perlu buat sebuah variabel di sini. Kita gunakan PHP and PHP. Jadi ini buka PHP dan tutup PHP. Kalau kita mau pakai ini juga bisa, seperti halnya biasa. Ya, sama saja seperti yang tadi. Saya pakai ini saja dulu, PHP and PHP. Lalu kita buat variabelnya nomor sama dengan 1. Oke, kita sudah simpan. Kita lihat halaman kita. Kita refresh. Oke, jadi. Ada 30 data. Ya, di sini kita bisa taruh button edit dan delete ya. Kita coba buat button class, button warning aja. Ikonnya kita refresh. Oh, oke, ini fast apa ya? Oh, nggak ada. Saya kasih button small ya. Mungkin edit, lalu kita buat yang button delete-nya. Oke, button kita jadi, tinggal kita rapikan ya, biar dia kecil. Nah, kita rapikan, mungkin kita, ya yang raw file letter ini kita jadikan dia sebagai link aja ya, Ahref. Jadi ini nanti download. Oke. Refresh. Ya. Ya, jadi ini kita perluas saja kolom bagian buttonnya, misalnya 200 pixel. Kita refresh. Oke, kemudian kita lihat di sini datanya yang ditampilkan adalah 30. Bagaimana kalau data awal yang ingin kita tampilkan adalah 10 saja atau 5? Nah, kita bisa manfaatkan pagination. Oke, kita kembali ke roots-nya kita. Nah, ini roots. Jadi karena di sini yang kita gunakan adalah fungsi all, maka dia mengambil semua data. Karena data kita masih 30, jadi tentunya saat kita panggil masih terasa cepat. Tapi bagaimana kalau data kita sudah 1000? Nah, tentunya itu akan memperlambat server kita ya. Jadi di sini kita buat paginate, misalnya 10. Jadi per halaman hanya ditampilkan 10 data. Oke, selanjutnya kita tangani di dashboard blade, yaitu kita buat di bagian tabel sini ya. Oke, kita buat di sini data letters. Ya, jadi variabel yang kita pakai adalah variabel yang ini, bukan yang di row ini. Nah, bukan yang ini. Oke, kita lanjut. Di sini links. Kita simpan. Kita refresh. Oke, kita bisa lihat. Ya. Jadi di Laravel 8, pagination-nya itu masih ada error. Jadi kita perlu tangani dia seperti ini. Links, paginate, bootstrap 4. Oke, lalu kita simpan. Kita kembali dan kita refresh. Oke. Ini 2 ya. Lalu ini 3. Nah, hanya nomornya ini masih sama karena kita mengenerate nomornya itu ini ya,
nomor 1, nomor tambah-tambah. Tapi kita bisa lihat di URL-nya ini ya, page 3. Ya, jadi untuk mengatasi masalah ini gampang saja. Kita ke codingan. Kemudian di sini kita buat S-nya index, lalu value-nya kita ya kasih row ya tetap. Kemudian di sini kita buat index tambah data letters first item. Oke, kita refresh. Oke, 1, 10, dan dia dimulai dari 11 ya, kalau page 2. Oke, 11, 12, 20. Kita ke halaman 3. Ya, 21. Oke, masalah pagination selesai. Jadi begitu ya cara membuat sebuah pagination. Kemudian kita ingin aktifkan menu ini. Jadi ketika letter ini yang aktif, menu letter ini aktif, maka kita mau dia warna putih. Kalau seperti ini kan kita tidak tahu menu mana yang aktif. Oke, kita bisa lihat di masternya, admin master. Kemudian kita coba buat di sini. Kita buat di sini, kita kasih aktif, kelas aktif. Kita tes refresh. Oke, letter aktif ya. Ya, ini kita buat secara manual, maka kita perlu buat dia secara dinamis. Jadi data ini, yang aktif ini kita ambil dari roots. Jadi dimana ketika roots ini yang aktif, maka dia akan memberitahukan menu mana yang aktif. Oke, gampang saja. Jadi di sini kita buat variabel. Contohnya aktif letter sama dengan aktif. Kemudian kita kirimkan ke view ya, aktif letter. Oke, sudah sama ya, aktif letter. Lalu kita tangani di admin master. Kita buat di sini set aktif letter. Ya, kalau ada aktif letter maka letter lalu ini kosong. Ya, jadi kalau ada variabel aktif letter maka cetak aktif letter. Yang dicetak adalah nilainya, yaitu aktif. Kalau tidak ada, ya maka kosong. Oke, jadi seperti itu. Kita refresh. Oke, berhasil ya. Ya, letternya telah aktif. Oke, demikian latihan kita menampilkan data dari tabel, lalu membuat pagination dan menu aktif. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.